Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin mereview sebuah film yang sempat viral kemarin-kemarin ini. Nah, film ini adalah film garapan sutradara Indonesia yang bernama Angga Dwi Masa Songko. Di dalam film ini mengangkat tema tentang aksi drama pencurian terbesar yang ada di Indonesia. Film ini sendiri dijadwalkan tayang pada tanggal 25 Agustus 2022. Film yang diperankan oleh beberapa aktor yang sedang naik daun ini sempat mencuri perhatian karena diperankan oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rahel Amanda, Umay Sahab, Agni Hakwe, dan juga Ari Ilham. Nah, film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang melakukan aksinya dalam sebuah misi terbesar untuk mencuri lukisan maestro Indonesia, yakni Raden Saleh. Nah, lukisan ini berada di Istana Negara yang dijaga super ketat. Dalam menjalankan misinya, Piko atau Iqbal Ramadan ini merupakan seorang mahasiswa seni rupa yang biasanya melakukan pekerjaan sampingan dengan cara memalsukan atau menduplikasi sebuah karya lukisan maestro-maestro terkenal. Nah, dia tidak hanya sendiri, dia juga dibantu oleh sahabatnya yang bernama Ucup atau Yusuf. Nah, sahabatnya ini diperankan oleh Angga Yunanda. Angga Yunanda sendiri berperan sebagai seorang haters atau peretas yang biasanya melakukan aksinya untuk membantu Piko dalam menjual barang-barang atau lukisan duplikat yang telah dilukisnya ke seorang kurator Istana Negara. Nah, tidak hanya itu juga, Piko sendiri di sini mempunyai pacar yang bernama Sarah yang diperankan oleh Agni Hakwe. Nah, Agni Hakwe di sini adalah seorang atlet bela diri yang melakukan aksi bela dirinya untuk membantu Piko dalam mencuri lukisan yang ada di Istana Negara. Sedangkan terdapat juga dua sahabat Piko, yakni Tuk-Tuk dan juga Gofar. Nah, Tuk-Tuk ini adalah seorang driver atau pembalap liar yang nantinya akan membantu si Piko ini dalam mewujudkan impiannya, yakni mencuri lukisan karya Raden Saleh. Sedangkan Gofar atau saudara tiri dari Tuk-Tuk adalah seorang mekanik handal yang biasanya membantu Tuk-Tuk dalam menjalankan balapan liar yang ia lakukan. Nah, Gofar di sini membantu seorang Piko dalam menjalankan misi. Dan tidak hanya itu, mereka juga membutuhkan seorang yang dapat memutar otak dan menjadi penengah di antara mereka. Nah, di sini mereka memanggil seorang bandar judi yang bernama Vela, dan di situ Vela diperankan oleh Rahel Amanda. Nah, cerita bermula pada saat si Yusuf atau Ucup ini mendapatkan sebuah tawaran oleh kurator istana. Nah, kurator istana ini menawarkan agar Ucup dapat menduplikasi karya dari maestro terkenal Indonesia, yakni Raden Saleh. Nah, lukisan yang akan diduplikasi tersebut adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, dalam menjalankan aksinya ini, Ucup meminta agar Piko untuk melakukan duplikasi tersebut. Namun, Piko tidak mau karena Piko merasa ini akan menyebabkan ia dimasukkan ke penjara. Nah, maka dari itu, atas bujukan seorang kurator istana ini, dengan iming-iming uang 2 miliar rupiah, nah,
dia ingin Piko untuk melakukan duplikasi terhadap karya tersebut. Nah, akhirnya Piko menyetujui hal itu karena ia ingin membebaskan ayahnya yang berada di tahanan di Bandung. Ayahnya ini ditahan karena diduga telah membobol sebuah bank. Namun, menurut keterangan ayahnya adalah Budiono ini dijebak oleh temannya sendiri. Nah, Piko ini ingin membebaskan ayahnya karena ayahnya tidak bersalah, sehingga ia ingin mengusahakan uang tersebut. Nah, setelah lukisan tersebut jadi, ternyata memang sangat persis dan tidak ada secelah pun yang dapat membedakan antara lukisan palsu yang dibuat oleh Piko dan lukisan asli yang berada di Istana Negara. Nah, pada saat melakukan transaksi, Piko ditemani oleh Yusuf atau Ucup dan juga pacarnya sendiri yakni Sarah. Nah, di sini Piko melakukan transaksi dengan kurator istana dan juga mantan presiden Indonesia yang sudah tidak lagi menjabat. Nah, mantan presiden ini menginginkan Piko tidak hanya untuk menduplikasi, tetapi juga menginginkan ia untuk menukarnya dengan yang asli. Dan yang diduplikasi oleh Piko sendiri itu ditaruh di Istana Negara, sedangkan yang asli ditaruh di meja kerja beliau ini. Nah, namun Piko bingung bagaimana caranya, karena Piko hanyalah seorang penduplikasi, bukan seorang pencuri, sehingga dia tidak mau awalnya. Namun dengan iming-iming harga yang fantastis, akhirnya ia ingin mencuri tersebut dan ingin membebaskan ayahnya dari penjara. Nah, apakah mereka akan berhasil untuk mencuri karya maestro terkenal Indonesia yakni Raden Saleh? Nah, kelebihan dari film ini adalah film ini bercerita tentang aksi perampokan atau pencurian terhadap sebuah karya. Nah, ini adalah genre yang sudah jarang ditemukan di Indonesia atau bahkan tidak ada, karena genre ini dianggap sebagai genre yang tidak meyakinkan untuk industri perfilman yang ada di Indonesia. Namun, Angga Dwi Masa Songko sangat yakin filmnya akan diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dan nyatanya benar, film ini mendapatkan apresiasi yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kekurangan dalam film ini adalah beberapa plot twist yang dirasa bolong-bolong atau dirasa tidak dapat memenuhi keinginan penonton karena endingnya yang gantung. Nah, beberapa nilai yang dapat diambil dalam film ini adalah film ini bercerita tentang sebuah persahabatan dan juga keluarga, dan juga tentang hubungan dengan pasangan ya tentunya. Nah, ternyata tidak semua orang dapat kita percayai, sehingga kita harus benar-benar wanti-wanti terhadap sesuatu, dan kita juga harus aware terhadap segala hal. Nah, mengapa saya ingin mereview film ini untuk tugas mata kuliah historiografi? Karena film ini berkaitan dengan sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah di Indonesia sendiri, yakni tentang lukisan Raden Saleh yang berupa penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, lukisan Pangeran Diponegoro ini dihadiahkan oleh Raden Saleh kepada Ratu Belanda, di mana terdapat pertentangan yang dilakukan oleh Raden Saleh, seperti Raden Saleh ingin menonjolkan Pangeran Diponegoro di dalam lukisannya sebagai seorang yang gagah dan perkasa, dan Pangeran Diponegoro ini sebenarnya dijebak oleh Belanda dalam misinya Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, tadinya Pangeran Diponegoro dibawa ke suatu tempat
untuk merundingkan tentang masalah negara. Namun akhirnya dia ditangkap dan dihukum mati oleh pihak Belanda. Nah, di Ponegoro di sini, Pangeran Diponegoro di sini dilukiskan secara tegas dan terdapat emosi-emosi dari Raden Saleh sendiri. Nah, awalnya lukisan ini memang berada di Belanda, namun karena ini merupakan nilai sejarah yang ada di Indonesia, sehingga lukisan ini dibawa ke Indonesia dan diletakkan di Museum Negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.